Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas 7 aturan PDKT yang harus kamu pahami dan harus kamu mengerti. Kenapa gue bikin video ini? Karena gini bro, ada banyak orang yang PDKT tapi dia itu tidak tahu aturan dalam PDKT. Nah, hal ini itu menyebabkan banyak orang salah langkah dan kurang persiapan, sehingga ketika dia PDKT sama cewek, hasilnya itu sudah bisa dipastikan nggak bakal jadian. Maka dari itu, ketika kamu PDKT, kamu itu harus tahu aturannya. Dan kamu harus mempersiapkan 7 hal ini. Yang pertama, kalau kamu pengen PDKT sama cewek, yang harus kamu lakukan adalah perbanyak bergaul dengan wanita. Kalau kamu pengen PDKT sama cewek, jauh-jauh hari sebelum itu, kamu itu harus punya banyak temen cewek. Kenapa? Karena kalau kamu itu PDKT cuma sama satu orang aja, jadi temen cewek kamu tuh cuma dia doang, dan itu yang kamu kejar, ya otomatis ketika kamu kehilangan cewek tersebut, kamu pasti akan langsung stres, kamu akan susah move on. Kenapa? Karena kalau kamu cuma punya temen cewek satu itu doang, itu tanda bahwa kamu mengejar wanita. Jadi kalau kamu pengen PDKT sama cewek, lebih baik kamu latihan kenalan sama cewek, latihan berteman dengan wanita. Karena ketika kamu temenan sama cewek, banyak temen cewek dan juga banyak temen cowok ya, komunitas kamu luas, pergaulan kamu luas, kamu itu akan mendapatkan banyak ilmu ataupun banyak pengalaman, sehingga kamu itu akan lebih paham, oh kayak gini ya caranya bersosialisasi, oh seperti ini ya caranya berkomunikasi dengan cewek. Yang kedua adalah bersikap realistis. Maksudnya gimana bro? Maksudnya seperti ini bro, gak semua orang itu suka sama kamu, dan gak semua orang itu juga cinta sama kamu. Jadi kalau kamu PDKT cuma sama satu orang, kenalan kamu juga cuma dia doang, kalau dia nggak suka, ya udah selesai. Maksud gue adalah gini bro, semakin banyak kamu itu punya temen cewek, makin banyak kamu itu kenalan sama berbagai kalangan cewek, seharusnya itu juga memperbesar kemungkinan kamu untuk mendapatkan cewek. Jadi kalau kamu itu mukanya jelek, kamu itu masih miskin, kamu masih berantakan, lebih baik kita ini main kuantitas bro. Lebih baik kita main kuantitas. Maksudnya adalah kita kenalan sama banyak cewek, kita kenalan sama siapapun gak masalah. Barangkali semakin banyak kita kenalan sama cewek, kita itu akan tahu, oh cewek ini kayaknya masuk dalam list gue, oh cewek ini gak masuk. Jadi kita punya banyak koleksi cewek untuk kita jadikan prospek. Oh ini kayaknya bisa gue PDKT-in, oh ini kayaknya cocok gitu. Jadi ketika kita PDKT itu nggak sama sembarangan orang. Atau ketika kita PDKT itu nggak cuman sembarangan doang karena dia cantik, enggak, tapi kita ini PDKT karena udah punya banyak cewek yang bisa diprospek. Oh ini ceweknya bagus, si A bagus, si B bagus, si C bagus gitu. Dari sekian cewek ini kira-kira siapa ya yang paling bagus untuk gue PDKT-in. Jadi misalkan kamu PDKT sama si A gagal, masih ada si B, si C, si D dan lain sebagainya. Itu hanya bisa kamu lakukan ketika kamu punya komunitas yang banyak, kamu bergaul sama berbagai macam orang. Yang ketiga adalah jangan buang-buang waktu. Jangan buang-buang waktu ini maksudnya gimana bro? Maksudnya gini bro, kalau kamu PDKT sama cewek dan cewek ini nggak tertarik sama kamu chat dia nggak bales, kamu telepon nggak diangkat, kalau bales singkat-singkat, chat hari ini dibalesnya besok, itu tanda bahwa cewek itu nggak tertarik sama kamu bro. Kalau cewek nggak tertarik, ya langsung di skip, move on sekarang juga. Nggak perlu kita kejar-kejar. Selama ini tuh kamu udah tahu cewek ini nggak tertarik sama kamu, tapi masih aja kamu chat, masih aja kamu telepon. Cewek kalau nggak tertarik, ya udah nggak tertarik bro. Oke? Yang keempat adalah kamu harus mempersiapkan senjata ini. Ini adalah senjata yang penting sekali. Senjata ini adalah senjata untuk PDKT. Apa aja? Pertama, ambisi atau tujuan hidup kamu. Jadi kalau kamu mau PDKT sama orang, kamu sendiri tuh harus punya ambisi, kamu juga harus punya tujuan hidup. Jadi ketika cewek kamu itu nanya, atau gebetan kamu nanya, kamu tuh tujuan hidupnya mau kemana, cita-cita kamu apa?
Kamu harus bisa jawab itu, bro. Karena banyak loh cewek-cewek yang ketika PDKT itu nanyain prospek hidup kamu mau kemana. Nah, kalau kamu nggak punya ambisi, kamu nggak punya tujuan hidup, ya hidup kamu bakal kelar. Senjata yang kedua adalah kamu harus mempersiapkan kelebihan kamu. Bisa skill, bisa hobi, atau passion kamu. Bisa juga prestasi ataupun karya kamu. Jadi kenapa cewek butuh ini? Karena gini bro, cewek itu nggak mau punya pacar yang rata-rata. Jadi kamu tuh harus punya kelebihan dibandingkan cowok lain. Kalau kamu sama seperti cowok yang lain, ya buat apa dia milih kamu sebagai pacar kan? Simple. Senjata yang ketiga adalah pekerjaan atau penghasilan. Kalau kamu mungkin masih sekolah atau masih kuliah, kamu bisa kok kayak misalkan jadi freelancer, atau mungkin kamu sejak hari ini tuh sudah mulai belajar gimana caranya nyari uang kalau memang belum bisa dapetin pekerjaan. Nah, kalau kamu sudah dapat pekerjaan, ya kamu harusnya pede aja gitu. Yang kelima adalah kamu harus menyiapkan topik obrolan ataupun topik chattingan. Jadi ketika kamu PDKT sama cewek, kamu itu harus menyiapkan topik ini bro. Biar apa? Biar kamu itu tidak seperti cowok-cowok yang rata-rata. Cowok rata-rata itu adalah cowok-cowok yang nggak punya topik obrolan. Kalau chattingan juga bahasnya basi, cuman kamu udah makan belum, kamu lagi ngapain, cewek udah basi bro kalau di chatting atau diobrolin seperti itu. Nah, gue udah pernah bikin obrolan teknik imajinasi, linknya ada di deskripsi. Lo bisa pakai teknik itu, dan teknik itu sangat worth it dan sangat manjur sama cewek yang memang suka sama kamu. Jadi kamu nggak perlu ngapalin topik-topik yang aneh-aneh, kamu tinggal nanya doang. Makin dia cerita, makin dia banyak berinvestasi sama kamu. Yang keenam adalah perdalam background cewek atau perdalam latar belakangnya cewek. Latar belakang cewek ini maksudnya gimana bro? Jadi kalau kamu PDKT sama cewek, kamu itu harus tahu dari mana dia berasal, keluarganya siapa, mungkin agamanya apa, hobinya apa, cita-citanya apa, terus passionnya dia seperti apa, tujuan hidupnya seperti apa. Hal ini tuh harus kamu tahu ya, karena kalau kamu nggak tahu, itu takutnya kamu mungkin udah PDKT selama 2 bulan, 3 bulan, mungkin udah jadian, ternyata beda agama, ternyata mungkin beda suku atau beda ras. Sehingga kalau kalian mau nikah, itu susah. Nah, itu banyak tuh kasus-kasus seperti itu. Nah, biar kasus-kasus receh seperti ini nggak terjadi, kamu tuh harus tahu dulu backgroundnya dia seperti apa. Nah, PDKT adalah waktu yang tepat untuk mengulik atau untuk mencari background cewek tersebut. Dan yang ketujuh atau yang terakhir, dan ini yang paling penting banget adalah jangan marah kalau PDKT kamu gagal. Kalau PDKT kamu gagal, ya udah, nggak usah marah, nggak usah caci maki, nggak usah bilang cewek ini itu dan lain sebagainya, nggak usah. Kalau gagal ya udah, tinggal move on atau cari lagi, selesai. Jadi kalau PDKT itu jangan baper bro. Baper itu kalau kamu udah jadian, kalau kamu udah jadi pacar dia, kamu boleh baper. Tapi kalau PDKT jangan baper bro. Masa kamu bisa baper sama foto di Instagram, kan lucu. Jadi kalau kamu PDKT aja masih baper, itu tanda bahwa mental kamu belum siap atau mental kamu belum sehat. Nah, gue juga udah bikin latihan biar kamu itu bisa percaya diri, biar mental kamu itu kuat. Linknya ada di deskripsi. So, itu adalah 7 aturan ketika kamu PDKT sama cewek. Gue akan recap sekali lagi. Pertama, perbanyak bergaul dengan cewek. Banyakin kamu itu punya temen cewek atau gebetan. Yang kedua, bersikaplah realistis. Gak semua cewek itu suka sama kamu. Fokus sama cewek yang suka aja. Yang ketiga, jangan buang-buang waktu. Kalau cewek ini gak tertarik sama kamu, langsung di skip. Yang keempat, persiapkan senjata ini. Ada ambisi atau tujuan hidup. Kamu harus punya skill, hobi, karya, ataupun prestasi. Yang selanjutnya adalah pekerjaan. Yang kelima adalah ketika kamu PDKT, kamu harus siapkan topik obrolan dan topik chattingan. Itu penting banget agar obrolan kamu nggak basi. Yang keenam adalah cari tahu background cewek tersebut. Dan yang ketujuh adalah jangan baper saat PDKT.
Kalau PDKT gagal, langsung move on dan cari lagi. Semoga bermanfaat dan semangat